Berapa nih? Cantik kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu telah berlalu begitu cepat dan kiranya kita telah memasuki bulan Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban dan detik demi detik berlalu mendekatkan kita kepada bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka sepatutnya bagi kita kaum muslimin agar senantiasa memanjatkan doa yang dipanjatkan oleh para salaf, yaitu Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena betapa banyak kabar duka yang kita dengar sebelumnya yang mengabarkan kepada kita, kawan-kawan kita, orang-orang tua kita, teman sejawat kita yang telah mendahulu kita dan bahkan belum mencapai kepada bulan Ramadan. Oleh karenanya kita manfaatkan Sya'ban yang tersisa ini untuk melatih diri kita menyambut bulan Ramadan dan juga mempersiapkan Ramadan kita agar menjadi Ramadan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita sebagai hasilnya yaitu orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya membawakan tema pengajian kita pada kesempatan malam hari ini, terlebih dahulu saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang dititipkan dan diamanahkan kepada saya dari beberapa bapak-bapak mengenai hukum atau bilangan seputar saf sholat jenazah. Mengenai bilangan atau saf seputar sholat jenazah. Jadi dalam sholat jenazah itu Pak, tentunya disyariatkan atau disunnahkan bagi kita untuk melaksanakannya dalam keadaan berjamaah. Dan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang mensolatkan jenazah sebanyak 40 orang yang bertauhid, maka akan diampuni orang yang disolatkan tersebut selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 40 orang berjamaah mensolatkan orang yang juga bertauhid, tidak menyekutukan Allah, maka insya Allah dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada terjadi perselisihan atau silang pendapat mengenai apakah wajib ataukah apakah disyaratkan jamaah itu sebanyak beberapa saf. Maka diriwayatkan dari sabda Rasulullah SAW dari sahabat Malik bin Hubairah. Dari sahabat Malik bin Hubairah. Bahwasanya beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, ma min mu'minin yamutu fayusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna an yakunu salasata sufufin illa ghufirallah. Diriwayatkan oleh Imam Hadis yang 5 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang artinya dari Malik bin Hubairah, beliau menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang mukmin pun meninggal lalu disolatkan oleh segolongan kaum muslimin sehingga mereka mencapai 3 saf kecuali diampuni dosanya. Dan disebutkan juga dalam kitab fikih sunnah bahwasanya dahulu Malik bin Hubairah yang meriwayatkan hadis ini seringkali menjadikan saf sholat jenazah itu sebanyak 3 saf atau lebih meskipun jamaahnya sedikit. Dan diriwayatkan juga dari Imam Ahmad bahwasanya beliau mengatakan, saya sangat senang apabila sedikit jamaah yang hadir, aku jadikan safnya itu menjadi 3. Nah, kemudian ada yang bertanya, bapak-bapak, bagaimana ya Imam apabila yang datang itu sebanyak 4 orang? Nah, bagaimana menjadikannya? Maka Imam Ahmad pun berkata, aku jadikan 2-2.
2 saf 2 orang. Nah, jadi tidak 3 saf, Pak. Kalau jumlahnya itu 4 orang. Karena Imam Ahmad berkata, aku tidak suka kalau ada 1 orang itu yang menyendiri. Nah, karena kalau 2, nah, imam kan depan, Pak. 2 orang di depan, 1 orang, nah gitu. Kalau mau jadi 3 saf, nah, jadi nggak bisa kita jadikan 1 orang. Imam Ahmad tidak menyukainya. Maka beliau jadikan 2 saf, 2 orang per 2 saf. Nah, 2 orang per saf, afwan. 2 orang untuk setiap saf. Jadi jumlah minimal orang untuk tiap saf itu, Pak, 2 orang. 2 orang per saf. Sebanyak 3 saf. Kalau bisa memungkinkan. Kalau memungkinkan jumlah jamaahnya itu mencapai 3 saf. Nah, 3 saf di sini tidak penekanan ya, Pak. Tidak penekanan. Tidak ditekankan harus 3, tidak. Tapi lebih utama di 3 jika jamaahnya terbatas. Adapun jika jemaahnya itu meluber sampai ke luar masjid, sebagaimana kita lihat pemakaman para ulama, seperti contohnya Syekh bin Bas, dan juga para masyayikh kita yang mulia, kita lihat pemakamannya itu meluber, seperti contohnya juga Ustadz Yazid meluber ke masjid, maka itu lebih baik, sebagaimana sabda dari Rasulullah SAW, tidaklah seseorang meninggal dunia kecuali disolatkan oleh 40 orang muwahhid, orang yang bertauhid, maka diampuni dosanya, atau mereka menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Muslim. Itu, Pak. Jadi pembatasan 3 tadi itu tidak hanya 3, nah, tapi boleh 4, 5, 6 dan seterusnya, tergantung dari jumlah jamaah. Adapun jika jamaah yang datang cuma 2 orang atau bahkan 1 orang, tidak mengapa kita jadikan 1 saf saja. Nah, karena nggak mungkin seperti di film-film itu, Pak, jadi banyak dianya, 1.000 bayangan, tidak mungkin. Nah, jadi tidak mengapa menjadikannya 1 saf atau 2 saf saja, sebagaimana yang diriwayatkan dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Demikian, Pak. Ada yang kurang jelas atau mungkin kurang apa, bisa ditanyakan nanti di akhir sesi pertanyaan atau di sesi pertanyaan nanti mungkin. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita, yaitu fikih tentang puasa yang kita ambil dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Kalau bapak-bapak udah mau masuk bulan Ramadan, ini paling sering kita dengar, Pak. Salah satu ayat atau surat yang paling sering kita dengar di bulan Ramadan adalah surat Al-Baqarah 183. Jadi, Pak, ada beberapa tanda masuknya bulan Ramadan itu. Yang pertama munculnya hilal Ramadan. Yang kedua, lantunan ayat suci Al-Quran atau dari penceramah tentang ayat seputar puasa. Dan yang ketiga, iklan sirup marjan. Nah, itu biasanya ada beberapa tanda, diantaranya seperti itu. Kalau tidak hilal Ramadan yang muncul, lantunan surat Al-Baqarah 183 atau iklan sirup marjan biasanya, yang berbuka dengan yang manis. Itu bisa. Itu hadis riwayat marjan itu. Tidak ada dalilnya itu, Pak. Tidak ada dalilnya berbuka dengan yang manis. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita. Jadi di dalam surat Al-Baqarah 183 dan sampai dengan 187 ini, Pak, ada beberapa permasalahan atau beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita puasa? Jadi jawabannya ada 2 sebab utama mengapa kita puasa. Yang pertama adalah menepati perintah Allah. Jadi yang pertama adalah menepati perintah Allah. Kita berpuasa ini melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum
tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Jadi telah diwajibkan, Pak. Nah, jadi yang tak puasa melanggar kewajiban. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang kaum-kaum sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Beberapa hari saja yang bisa dihitung. 30 hari itu Pak sedikit. Tapi bisa banyak juga bagi orang-orang yang menganggapnya berat. Di dalam ayat ini Allah mengisyaratkan agar kalian bertakwa. Kenapa dikaitkan antara puasa dengan takwa ini, Pak? Karena puasa ini adalah ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah, ibadah rahasia antara hamba dengan Allah. Ada yang tahu, Pak, ciri-ciri orang berpuasa itu kayak mana? Gak tahu kita. Entah dia puasa, entah dia gak puasa, tak tahu kita. Kecuali kalau sama-sama duduk di acara buka bersama. Mungkin puasa dia. Gitu. Tapi kalau secara lahiriahnya, tidak tahu kita kalau dia berpuasa. Kecuali kalau dia mau mengatakan langsung, saya sedang berpuasa. Jadi ibadah yang rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan takwa ini, Pak, asasnya adalah kerahasiaan. Jadi orang bertakwa itu, Pak, didasarkan atas hal yang gaib. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat yang pertama dan kedua. Nah, dalilnya. Mengapa takwa itu dikaitkan kepada yang gaib? Karena dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Nah, jadi kaitan takwa itu dengan hal yang tak terlihat. Yang beriman kepada hal-hal yang tak terlihat. Nah, kita puasa ini, Pak. Kalau ada yang nengok, mungkin kita puasa. Kalau kita tidak bertakwa. Tapi kalau kita sedang ditengok oleh Allah yang tak terlihat itu, apakah kita puasa? Disitulah kita diuji ketakwaannya. Makanya konsekuensi atau tujuan dari kita berpuasa itu adalah menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa, yaitu yang takut kepada atau beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib. Kalau kita puasa, Pak, tak ada yang lihat. Masuk kita ke rumah, kita tengok ada di kulkas itu minuman-minuman yang segar. Ada di situ buah-buahan, ada di situ bukaan yang segera disajikan. Kalau kita tak bertakwa, kita gas aja tuh, Pak. Karena tak ada yang nengok, nah, menurut kita. Tapi orang-orang yang bertakwa itu menganggap bahwasanya Allah melihat dirinya. Makanya itulah tujuan dari takwa. Apalagi sumber hukumnya atau dasar hukumnya, mengapa puasa itu untuk mentaati perintah Allah dan Rasulnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari yang telah kita pelajari bersama dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi itu, Pak, landasannya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Al-Imam Iz bin Abdissalam menyebutkan dalam risalah beliau makna takwa sebagai tujuan puasa tadi. La'allakum tattaqunan nar bisaumikum. Agar kalian bertakwa
takut terhadap neraka dengan sebab puasa kalian. Fa inna shauma sababun li ghufraniz dzunub al-mujibah linnar. Karena puasa itu adalah di antara sebab pengampunan dosa-dosa yang mungkin bisa jadi memasukkan kita ke dalam neraka. Itu Pak, makna dari tujuan yang pertama. Terus ada makna atau tujuan sebab yang kedua, yaitu karena puasa memiliki banyak faedah dan maslahat, kebaikan-kebaikan. Disebutkan oleh Al-Imam Iz bin Abdissalam dalam risalah beliau yang berjudul Maqasidus Shaum. Beliau menyebutkan di antara faedah atau manfaat puasa itu yang pertama adalah mengangkat derajat. Mengangkat derajat. Dalilnya apa? Inna fil jannati baban yuqalu lahu royan. Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu. Namanya pintu royan, ar-royan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Orang-orang yang berpuasa akan masuk lewat sana pada hari kiamat kelak. La yadkhulu ma'hum ghairuhum. Tidak akan masuk bersama mereka selain orang-orang yang berpuasa tadi. Yuqalu aina shaimun fayadkhulu minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Maka dipanggil-panggillah oleh penjaga pintu tadi, oleh malaikat yang menjaga pintu tadi, mana orang-orang yang berpuasa? Maka masuklah orang-orang yang berpuasa, yang selama hidupnya dunia itu berpuasa. Maka apabila yang terakhir sudah masuk, orang terakhir yang berpuasa itu telah masuk, ditutup pintunya. Dan tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang selain mereka. Muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari mana kita ambil dalil bahwasanya ini mengangkat derajat? Karena Allah mengkhususkan, Pak. Mengkhususkan orang-orang yang gemar berpuasa itu masuk dari pintu yang khusus pula. Jadi macam orang-orang yang kelas VIP atau kelas eksekutif kalau naik kereta api. Tiketnya aja harganya beda, tempatnya juga beda. Pintu yang masuk beda, kenikmatan di dalamnya juga beda. Nah, jadi khusus dia Pak, pintu ar-royan yang akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Terus apa lagi dalilnya? Kullu amali bani Adam lahu illa shaum. Sesungguhnya seluruh amal anak Adam itu untuk dia. Pahalanya untuk dia. Kebaikan-kebaikannya itu kembali kepada dirinya. Kecuali puasa. Kenapa Allah mengecualikan puasa di sini, Pak? Fa innahu li, karena puasa itu ditujukan untukku. Bukan berarti amal-amal lain itu ditujukan untuk selain Allah, tidak, Pak. Tapi puasa itu lebih dekat, lebih khusus ibadahnya itu dan lebih rahasia lagi, sebagaimana kita sebutkan di awal tadi, kepada Allah. Orang sholat, Pak, nampak kita. Orang berhaji apalagi. Tambah lagi foto selfie, segala macamnya. Nampak dianya orang berhaji. Orang berzakat juga nampak duitnya. Nah, orang melakukan serah terimanya nampak kita. Tapi kalau orang puasa Pak tidak nampak. Makanya itulah disebutkan di sini fa innahu li, karena puasa itu benar-benar rahasia antara aku dan hambaku. Wa ana ajzibihi, dan aku akan memberikan pahala khusus untuknya. Untuk orang-orang yang berpuasa. Jadi muttafaqun alaihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari situ, Pak? Bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berpuasa dengan memberikan pahala khusus. Nah, kok tadi jalan masuk yang khusus sama tempat surga yang khusus tadi. Kalau ini pahalanya khusus, Pak. Nah,
Apa sebab Allah memberikan pahala yang khusus ini? Karena orang-orang berpuasa itu sabar, Pak. Orang-orang berpuasa itu sabar. Mana ada orang sabar bisa puasa, orang nggak sabar bisa puasa. Tentunya orang-orang yang berpuasa itu adalah orang-orang yang sabar. Sabar menahan godaan yang dapat membatalkan puasanya. Maka Allah mengingatkan atau menyebutkan bahwasanya pahala orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tidak terhingga hitungannya. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan ditunaikan kepada orang-orang yang sabar itu pahala mereka dengan tanpa hingga hitungannya. Kalau tanpa hingga itu Pak, ada ujungnya? Ada ujungnya. Nah, itulah pahala bagi orang-orang yang bersabar. Maka disebutkan juga bahwasanya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berpuasa itu pahalanya khusus, ya demikian khususnya pahalanya Pak. Itulah makna dari mengangkat derajat bagi orang-orang yang berpuasa. Faedah yang kedua yaitu menghapuskan dosa-dosa. Ini ma'ruf Pak. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, dengan keyakinan kepada Allah, dengan keikhlasan kepada Allah, wa ihtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Ihtasaba yahtasibu itu mengharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapuskan pahala-pahalanya yang dosa-dosanya yang telah lalu. Terhapus dosa-dosa yang telah lalu itu Pak disebabkan kita puasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala. Jadi kuncinya dua Pak kalau puasa itu. Iman dan mengharap pahala, nah, bukan mengharap THR. Nah, itu ya. Kadang ada yang puasa mengharap THR. Nah, makin banyak puasanya makin besar THR-nya. Nah, itu dia Pak. Jadi menghapuskan dosa-dosa. Yang ketiga, meredam keinginan berbuat keburukan. Meredam keinginan berbuat keburukan. Apa dalilnya Pak? Inna syaitona yajri fi bani Adam majrad dam. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setan itu mengalir, mengikuti peredaran darah anak Adam. Jadi ada setan Pak di badan kita, yang mengikuti kita, yang menempel sama kita di pembuluh-pembuluh darah kita. Fadoyiku masalikahu bilju', maka sempitkanlah pergerakannya dengan lapar. Maka sempitkanlah pergerakannya dengan lapar. Kalau secara tinjauan biasa-biasa aja Pak, mana mungkin ada setan di pembuluh darah? Kemana pula itu? Namun penelitian ilmiah menunjukkan bahwasanya kalau kita lapar itu Pak, tensi kita turun. Jadi gak ada orang lapar itu marah. Orang lapar lemes itu gak bisa marah Pak. Kecuali lapar yang turun ke jalan, nah itu beda lagi tuh. Lapar karena himpitan ekonomi, itu beda Pak. Ini lapar orang-orang yang gak makan, itu biasanya susah marah. Emosinya itu tidak meledak. Dan pembuluh-pembuluh darahnya itu pun dia menyempit. Darahnya itu tidak mengalir deras. Dan suhu tubuhnya itu pun turun. Lain ceritanya Pak kalau kita habis makan. Yang lomak-lomak, gulai kambing, nasi biryani, wah mantap lah. Daging rendang, habis makan itu tensi pun
tinggi. Pembuluh darah pun melebar. Suhu tubuh naik. Disentil sedikit langsung marah. Nah, gitu biasanya. Karena tensinya lagi tinggi. Jadi karena ada setan yang mengalir di pembuluh darah kita, menyebabkan potensi kita untuk berbuat keburukan itu lebih tinggi ketika kita telah terpenuhi nafsu makan kita, syahwat makan kita. Kalau syahwat makan telah terpenuhi, syahwat yang lain pun gak akan ikut. Nah, mau ngapain lagi, udah yang penting perut udah kenyang. Nah itu dia. Mau ngapain lagi itu bisa terjadi. Sehingga dengan berpuasa kita dapat menahan gejolak keburukan tadi. Dengan menurunkan tensi dan juga menyempitkan peredaran darah. Di ayat selanjutnya, di ayat 184, ada pertanyaan yang muncul. Bagaimana jika seorang yang beruzur tak bisa puasa, Pak? Orang yang beruzur punya alasan tidak berpuasa. Apa solusinya? Apa solusinya? Allah sebutkan di dalam ayat tersebut, "Faman kana maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor." Maka orang-orang yang sakit, yang betul-betul sakit, au ala safarin atau berada di dalam perjalanan. Maridon di sini, Pak, itu kalau dalam konteks bahasa Arabnya itu nakiroh namanya. Nakiroh ini menunjukkan bentuk segala bentuk yang umum. Jadi segala bentuk penyakit yang menyebabkan kita tak mampu untuk berpuasa, maka boleh kita untuk tidak berpuasa. Au ala safarin. Nah, safar juga bentuknya nakiroh. Jadi segala bentuk safar mau kemanapun itu yang menyebabkan kita tak mampu puasa, boleh kita berbuka. Fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka boleh kita ganti di hari-hari yang lain. Itu Pak dalilnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan orang-orang yang tak ada tenaganya lagi untuk puasa. Yutiqunahu artinya tak punya tenaga, hilang tenaga dari dirinya. Tak mampu dia untuk berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin, maka baginya membayar fidyah, memberi makan orang miskin sebanyak hari-hari yang tak mampu dia berpuasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang melebihkan fidyah tersebut, maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Namun apabila dalam kesempitan tersebut dia tetap berpuasa, maka itu juga mendapatkan hitungan kebaikan untuk dirinya jikalau kalian memahami. Jadi Pak, ada 3 jenis di sini. Ada 3 jenis dari ayat ini yang tidak mampu untuk berpuasa. Yang pertama jenisnya adalah mampu secara fisik, namun keadaan tidak memungkinkan. Mampu secara fisik, namun keadaan tidak memungkinkan. Contohnya apa, Pak? Orang bersafar. Orang bersafar itu tak mungkin orang sakit, kecuali memang dilarikan ke rumah sakit. Orang bersafar itu, Pak, sehat badannya. Namun karena keadaan dia bersafar, bisa jadi membuat dia tak mampu untuk berpuasa. Maka boleh baginya untuk mengganti pada hari lain. Atau juga perempuan haid. Nah, perempuan haid, karena haid itu Pak bulanan, maka kemungkinan juga datang dia pada bulan Ramadan. Nah, keadaannya tidak memungkinkan, meskipun dia dalam keadaan sehat, maka boleh dia mengganti di hari yang lain. Yang kedua, tidak mampu secara fisik, tapi sementara waktu saja. Tidak mampu secara fisik, tapi hanya sementara waktu. Seperti dalam keadaan sakit yang bisa pulih. Nah, sakit demam, pusing, mual, dan sebagainya. Yang mungkin saja keadaannya itu membaik.
atau wanita hamil dan menyusui. Nah, wanita hamil dan menyusui, apabila kehamilannya sudah mencapai bulan terakhir dan menyusui dianya sudah memasuki bulan terakhir dan mampu dia, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa apabila kehamilan tersebut atau keadaan menyusui tersebut menyebabkan dirinya lemah atau tak mampu untuk berpuasa. Maka boleh tidak berpuasa, Pak, dan mesti mengganti pada hari yang lain. Namun jika yang menyusui tadi itu mampu, tapi dia khawatir kepada anaknya, maka tidak mengapa dia tidak berpuasa dengan catatan membayar fidyah sebagai kafarat dari meninggalkan puasa tadi. Yang ketiga, tidak mampu secara fisik maupun keadaan. Jadi secara fisik tak mampu, keadaan pun tak mendukung. Nah, seperti contohnya orang lanjut usia. Nah, kalau insya Allah bapak-bapak di pengajian ini kuat-kuat semua ya Pak. Insya Allah kita tamatkan bulan Ramadan pada tahun ini dengan baik insya Allah. Lanjut usia atau lemah fisiknya. Baik dia lemah fisik ketika masuk lanjut usia atau lemah fisiknya sejak lahir Pak. Karena ada orang yang dia lemah fisik sejak dianya itu dalam kandungan atau bahkan ketika lahir dia tengok ini kayaknya lemah fisiknya. Misalnya bawaan penyakit lambung. Nah, tak mungkin dianya bisa bertahan kecuali harus makan tiap hari. Maka itu boleh dia tidak berpuasa. Atau juga kondisi ini Pak. Ada orang yang tinggal di kutub utara bumi atau kutub selatan bumi. Nah, kutub utara, kutub selatan itu Pak, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Jadi gimana kita mengukur puasanya itu Pak? Nah, 6 bulan siang, 6 bulan malam. Sedangkan dalam syariat puasa kita mesti terbenam matahari baru bisa buka. Kalau dianya puasanya bertepatan siang hari, kapan dia bukanya? Nah, gitu. Nah, gimana dia bisa buka? Siang terus terik terus matahari itu? Nah, tak bisa dia berpuasa. Maka boleh baginya untuk tidak berpuasa meskipun dia dalam keadaan segar, bugar, tidak sakit, tidak kurang sesuatu apapun. Tapi karena keadaan tidak memungkinkan, maka boleh baginya untuk membayar fidyah saja. Baik. Itu untuk ayat yang selanjutnya. Di dalam ayat yang selanjutnya lagi, yaitu ayat Al-Baqarah 185, Allah sebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin faiddatum min ayyamin ukhra. Disebutkan di situ selanjutnya yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi Allah memberikan uzur tadi kepada orang-orang yang tak mampu berpuasa karena Allah menginginkan dari kita itu kemudahan, Pak. Allah minta dari kita itu agar menjalankan syariat kita itu terasa mudah, tidak memberatkan, tidak menyulitkan. Makanya Allah memberikan uzur tadi, memberikan pengecualian tadi. Sebagaimana juga syariat sholat, Pak. Ada orang tak mampu sholat berdiri, boleh kita sholat duduk. Tak mampu sholat duduk, boleh sholat berbaring. Berbaring tak bisa gerak apa-apa, boleh sholat dengan isyarat mata. Mata juga tak bisa bergerak, hatilah Pak. Hatilah yang berikat di situ. Itu Pak. Jadi ada uzur-uzur untuk ibadah-ibadah yang rutin kita laksanakan, tergantung pribadi kita, maka Allah itu memberikan uzur, kemudahan bagi kita sebagai bentuk rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Di ayat yang selanjutnya
Di lanjutan ayat tersebut, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kamu menggenapkan hitungannya, maksudnya menyelesaikan puasanya apabila 29 hari, apabila 30 hari, 30 hari. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian semua bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Maksud bertakbir di sini Pak ada dua maknanya. Yang pertama takbir ketika malam hari raya sampai menjelang sholat hari raya, itu makna takbir yang pertama. Yang kedua adalah maknanya sholat Aid, sholat Idul Fitri. Karena dalam sholat Idul Fitri itu Pak dimulai dengan takbir, 7 takbir dan disusul dengan 5 takbir. Jadi takbir di situ maknanya takbir yang kita laksanakan ketika masuk malam hari raya dan juga ketika melaksanakan sholat Idul Fitri. La'allakum tashkurun, agar kalian tuh bersyukur. Nah, kenapa kita perlu bersyukur Pak? Karena Allah menjadikan syariat puasa untuk kita itu di bulan Ramadan itu ada faidahnya. Syariat puasa itu sendiri telah kita dengar faidah-faidahnya yang luar biasa. Bulan Ramadan pun banyak faidahnya. Malam Lailatul Qadar Pak, melipat gandakan pahala, mengurangi dosa. Berpuasa sendiri menambah pahala, melaksanakan kewajiban kita dan menghapuskan dosa. Itu termasuk bentuk syukur yang luar biasa itu Pak. Allah memaafkan, mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita dengan adanya bulan Ramadan dan syariat puasa. Kemudian di ayat selanjutnya, wa idzas alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Kenapa ada ayat doa di slip atau di sela-sela ayat puasa ini Pak? Allah di situ mengisyaratkan atau menunjukkan kepada kita hambanya agar ketika kita berpuasa, ketika kita dalam keadaan berada di bulan Ramadan itu memperbanyak doa, memperbanyak permintaan kita kepada Allah. Karena di bulan Ramadan itu Pak membentang luas peluang kita itu untuk terkabul doanya. Bagaimana dikatakan di dalam hadis Nabi bahwasanya doa orang puasa itu mustajab. Doa orang berbuka mustajab. Doa orang yang sedang sahur mustajab. Doa orang yang berada sepertiga malam melaksanakan sholat tahajud dan witir dapat ijabah dari Allah. Belum lagi di malam Lailatul Qadar, malam khusus, berdoa kita di situ setara permintaan 1000 bulan. Maka Allah membukakan peluang sebesar-besarnya di bulan Ramadan untuk berdoa hanya kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, maka katakanlah aku itu dekat. Maksudnya dekat sini Pak, dekat secara ilmu pengetahuannya, sedangkan zatnya berada di atas arsy. Ujibu da'watad da'i, karena kedekatan kita dengan Allah itu Pak, makanya Allah bisa mengabulkan, maha mampu untuk mengabulkan doa-doa kita. Kalau kita punya sahabat dekat, orang-orang dekat, bahkan orang dekat itu punya pengaruh, tentunya permintaan-permintaan kita bisa dikabulkan sama dia. Terlebih lagi Allah Pak, Allah yang maha mampu, maha kuasa untuk mengabulkan segala permintaan kita. Selanjutnya di ayat yang terakhir, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Di dalam ayat ini Pak, ada sebuah pertanyaan. Bagaimana ketentuan syariat perihal hukum-hukum puasa? Jadi hukum-hukum puasa itu Pak, ada 5 unsurnya. Ada 5 unsurnya. Yang pertama itu maknanya, pengertian puasa itu apa?
Yang kedua, syarat wajibnya. Nah, siapa aja orang yang bisa berpuasa, yang boleh diizinkan untuk berpuasa. Yang ketiga, rukun. Nah, bangunan, tata cara melaksanakan puasa, rukun namanya. Di sebalik rukunnya itu ada hal-hal yang membatalkannya. Jadi kalau ada tiang, ada yang merobohkannya. Ada rukun, ada sudut, ada juga yang bisa merobohkan sudut itu. Merobohkan bangunan itu. Dan sunnah-sunnahnya yang melengkapi. Yang melengkapi dan memperindah puasa kita. Secara pengertiannya Pak, puasa itu adalah bermakna imsak. Imsak ini maknanya menahan. Menahan. Kita imsak dulu ya Pak. Kita tahan dulu penjelasannya karena telah masuk azan isya. Assalamualaikum.
Selanjutkan Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istilah syariat, puasa itu maknanya adalah menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Kapan? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kalau ini insya Allah sudah mengerti kita sama-sama Pak. Karena tiap tahun diulang kajinya ini. Nah, tapi kata pepatah, lancar kaji karena diulang. Makin hafal kita, makin bermakna puasa kita itu. Kemudian setelah kita mengetahui pengertiannya, kita ketahui juga siapa saja yang boleh untuk berpuasa, yang diizinkan untuk berpuasa. Yang pertama, syaratnya adalah Islam. Syaratnya adalah orang Islam, tentunya orang Islam. Kemudian yang kedua berakal. Yang ketiga mempunyai kemampuan sehat jasmani untuk melaksanakan puasa. Yang keempat, baligh, telah cukup umur, telah masuk usia baligh. Yang ketiga, rukunnya ada tiga. Nah, dalam mazhab disebutkan ada beberapa, ada 4, ada 5 rukunnya Pak. Tapi kita rangkum ada 3 rukunnya. Yang pertama rukunnya niat. Dalilnya adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi, "Faman lam yabit as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Barang siapa yang belum memabitkan atau memalamkan niatnya dimulai dari malam hari sebelum puasa, maka puasanya tidak sah. Nah, disebutkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Raudatul Thalibin, la yasihus saumu illa bin niyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalb, dan tempat niat itu dalam hati. Disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Raudatul Thalibin. Diniatkan dalam hati kita Pak, pada malam hari sebelum masuk puasa, yaitu pada malam hari tarawih kita, niatkan besok puasa. Yang kedua, menahan diri dari pembatal puasa. Yang ketiga, untuk perempuan ini Pak, bersih dari haid. Nah, tidak datang bulan. Nah, kalau kita laki-laki cuma 2 saja, kalau perempuan ada 3. Setelah kita ngerti atau kita ketahui rukun tadi, ada pembatal-pembatal yang menjangkiti atau yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, ringkasnya itu Pak, yang membatalkan itu 2 macam aja. Nah, ringkasnya yang membatalkan itu ada 2 macam aja. Yang masuk sama yang keluar. Yang masuk sama yang keluar. Yang masuk apa saja? Apa-apa yang masuk ke dalam kerongkongan jalur masuk makan hingga sampai ke dalam perut. Membatalkan Pak. Makanan maupun minuman, obat maupun benda-benda lainnya. Segala macam bentuk atau segala macam hal yang masuk ke dalam kerongkongan hingga masuk ke dalam perut. Itu Pak 1. Atau yang masuk ke dalam salah satu dari 2 jalan, baik dari jalan depan maupun jalan belakang. Masuk dari situ, kecuali memang bentuknya seperti buang air besar, itu tidak termasuk ke dalamnya. Atau buang air seni itu, kecuali itu Pak. Buang air besar atau buang air kecil. Atau kentut, itu kecuali 3
tiga perkara itu. Selebihnya apa yang keluar dari dua jalan atau apa yang masuk dari dua jalan tersebut maka bisa membatalkan puasa. Yang keluar apa aja Pak? Keluar yang dari dua jalan itu dengan sengaja. Atau yang keluar dari mulut dengan sengaja berupa muntah. Nah, muntah dengan sengaja. Disogrok-sogrokkannya jarinya sampai termuntahlah dia, itu bisa membatalkan. Nah, jadi yang keluar dari dua jalan baik berupa, mohon maafnya, air mani, darah haid, nah itu bisa membatalkan puasa. Nah, keluar satu lagi nih Pak, keluar dari Islam. Nah, itu. Keluar dari Islam, nah, itu bisa membatalkan puasa Pak. Misalnya dia di awal puasa Muslim, tahu-tahu tengah jalan ada yang ngasih Indomie dengan syarat apa? Keluar dari Islam, nah, batal puasanya, tak berlaku lagi dia. Nah, itu dia, keluar dari Islam. Nah, satu lagi keluarnya Pak, keluar dari kesadaran. Nah, gak sadar, baik karena gila atau karena pingsan. Nah, karena pingsan, baik karena gila atau karena pingsan. Kalau tidur Pak itu enggak, nah, karena bisa sadar lagi dia dengan waktu yang tertentu. Masih terasa kesadarannya. Itu dia Pak. Jadi rangkumannya ada dua macam. Yang pertama yang masuk tadi, kemudian yang keluar. Terus apa sunnah-sunnahnya? Sunnah-sunnah puasa minimalnya ada 3. Yang pertama menyegerakan berbuka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalu al-iftar wa akhirus suhur. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan apabila mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tentunya ketika masuk batas waktunya Pak. Jangan di luar batas waktu. Menyegerakan iftar jam 5 tidak bisa. Gagal oleh puasanya. Mengakhirkan sahur ketika sudah azan, nah, tidak bisa. Karena sudah melewati batas waktu. Jadi mengakhirkan sahur itu sebatas disebutkan dalam hadis 50 ayat. Nah, kalau kira-kiranya itu 50 ayat itu Pak, 1 menit 50. Nah, 1 menit 1 ayat, bisalah kita ukur sekitar 50 menit, kurang lebihnya. Yang pertama, menyegerakan berbuka, kemudian mengakhirkan sahur, sebagaimana dalilnya adalah hadis yang tadi juga. Yang ketiga, menahan diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Dalilnya adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, malam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tak meninggalkan perkataan keji maupun berbuat kekejian atau kerusakan, maka Allah tak punya hajat agar dia meninggalkan puasanya atau meninggalkan makanannya maupun minumannya, yaitu tidak butuh puasanya. Kemudian ada satu persoalan lagi yang tidak membatalkan puasa meskipun nampaknya membatalkan. Disebutkan di dalam kitab fikih sunnah atau sahih fikih sunnah bahwasanya ada beberapa perkara yang kita rasa membatalkan namun tak membatalkan. Yang pertama adalah an yusbiha yaumas syiyam junuban, mendapati pagi hari puasa dalam keadaan junub. Jadi gak apa-apa Pak, kita bangun atau kita mengawali pagi hari puasa kita itu dalam keadaan junub. Karena junubnya itu, keadaan tidak sucinya itu tidak membatalkan puasa. Sebagaimana sabda Rasulullah dari Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi.
bahwasanya Rasulullah mendapat di pagi hari bulan Ramadan itu dalam keadaan junub bersama dengan keluarganya. Summa yagtasil wa yasum. Kemudian beliau mandi dan berpuasa, jadi tidak membatalkan. Yang kedua adalah mencium istri dan mubasyarah itu artinya berinteraksi, Pak. Mencium istri dan berinteraksi dengan istri selama itu tidak berlanjut ke level selanjutnya. Jadi boleh kita cium, Pak, selama tidak berlanjut ke level selanjutnya. Dalilnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaim." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumku dan juga berinteraksi denganku dan beliau itu dalam keadaan berpuasa. Jadi boleh, Pak, selama tidak berlanjut ke level selanjutnya. Kemudian yang ketiga yaitu al-ightisal wasabbu ala ra'si litabarrud. Mandi dan membasahi kepala untuk mendinginkan badan. Jadi enggak apa-apa. Siang hari panas-panas kita mungkin ketika bekerja mendinginkan badan, mandi kita itu tidak membatalkan puasa. Yang keempat al-matmadhah wal istinsyaku min ghairi mubalaghah. Kumur-kumur dan istinsyak memasukkan air ke dalam hidung selama tidak berlebihan. Tidak kita telan gitu sebagiannya. Nah, itu. Atau tidak kita hirup lewat hidung, tetelan kita, itu yang tidak boleh. Dalilnya apa? Yaitu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaiman." Dan berlebih-lebihlah kalian dalam istinsyak kecuali jika kalian dalam keadaan berpuasa. Yang keempat, Pak. Yang kelima, tadawwuqut ta'am lil hajati malam yasilu ilal jauf. Mencicipi makanan untuk keperluan. Karena ini biasanya ibu-ibu, Pak. Cicip-cicip makanan biar supaya tidak keasinan. Kalau keasinan cari perkara itu namanya, Pak. Keasinan cari perkara atau kemanisan juga cari perkara. Jadi cicipi dulu biar supaya cocok rasanya. Malam yasil ilal jauh. Selama tidak ditelan, tidak sampai ke dalam perut. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, la ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halaqahu wa huwa shaim. Tidak mengapa untuk mencicipi kuah makanan atau selainnya selama itu tidak masuk ke dalam badan atau ke dalam perut dalam keadaan berpuasa. Agak kita kencangkan ya, Pak. Sudah masuk waktu isya. Kemudian yang keenam, hijamah, bekam, tabawat tabarru biddam atau donor darah. Liman lam yukhsha ad-dhaf. Selama orang-orang tersebut tidak dikhawatirkan menjadi lemah disebabkan bekam atau donor darah. Dalilnya adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Yang ketujuh dan ke-8, iktihal wal huknah. Iktihal itu maknanya bercelak atau memasukkan sesuatu ke mata. Wal huknah, menyuntik badan. Menyuntik badan. Jadi boleh, Pak, kita bercelak, meneteskan tetes mata itu ke mata kita dan juga menyuntikkan sesuatu ke badan kita. Selama catatannya suntikan itu tidak berupa energi, tidak berupa zat gizi. Seperti yang zat gizi yang menguatkan badan, vitamin, suplemen makanan atau suntik glukosa untuk orang-orang yang lemas gitu. Atau infus, nah itu juga, Pak.
Selama tidak berupa suntik gizi. Adapun jika suntiknya itu semacam vaksin, semacam obat-obatan yang tidak menyebabkan kesegaran pada badan kita atau tidak menambah suplemen pada badan kita, maka itu tidak mengapa menurut pendapat yang kuat. Selanjutnya adalah yang ke-10, as-siwak, menggosok gigi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali beliau bersiwak, bahkan ketika beliau berpuasa. Ada sebuah pertanyaan, Pak. Apabila kita memakai odol, memakai pasta gigi itu, bagaimana hukumnya? Maka binaan ala ma taqaddam, sebagaimana disebutkan yang di awal tadi, yaitu bersiwak itu boleh. Fa innahu yajuzu istimal al-fursha wal ma'jun lis-shaim. Maka boleh bagi kita untuk memakai sikat gigi dan odol bagi orang-orang yang berpuasa. Idza amina nufuzuhu ilal halq. Jika bisa kita pastikan tidak tertelan. Bisa kita pastikan tidak tertelan. Wal aula tarku naharon wa fi'luhu bil laili wallahu a'lam. Dan lebih baik kita meninggalkannya atau lebih utama kita meninggalkannya ketika siang hari dan melaksanakannya ketika sudah masuk waktu berbuka. Yang ke-11, ibtila'un nakhoma. Menelan dahak atau ingus. Nah, ini agak sedikit apa ya Pak? Kurang enak didengar. Menelan dahak atau ingus. Jadi boleh kita Pak, ketika kita mau keluar dahak kita, boleh kita telan lagi. Nah, atau ketika kita ingus kita itu di tengah-tengah hidung, boleh kita telannya. Dan itu tidak membatalkan puasa. Namun dengan catatan apabila ingus atau dahak tersebut tidak keluar dari mulut kita atau hidung kita, kemudian kita masukkan kembali, nah itu tidak boleh dan bahkan bisa membatalkan puasa, gitu. Nggak boleh, gitu, Pak. Dan biasanya ini mungkin anak-anak kita, Pak, gitu. Oh, kita gimana gitu ya. Kemudian yang nomor 12, ibtilau mala yahtarizu minhu, menelan apa yang tak bisa dihindari. Nah, contohnya apa Pak? Makan sahur kita, makan daging rendang. Nah, belum sempat kita sikat gigi, udah masuk waktu subuh. Nah, adalah yang sangkut-sangkut di gigi itu Pak. Nah, kalau kita rasa-rasa, kemudian tetelan kita nggak masalah. Tapi kalau kita rasa-rasa, kita pakai congkel gigi, kita masukkan lagi, itu nggak boleh. Rasa-rasa misalnya pakai lidah, kita telan nggak masalah. Pakai congkel gigi, keluar masukkan lagi tak boleh. Tuh Pak. Atau darah yang keluar ketika gusi kita berdarah. Nah, gusi kita berdarah, tak mungkin kita nggak ketelan kita itu. Maka itu tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Yang nomor 13, al-aklu wasyurb wal jima' nasyan. Makan, minum, dan berhubungan badan dalam keadaan lupa. Lupa kalau sudah bulan Ramadan. Gitu, Pak. Biasanya ini terjadi di awal-awal nih Pak. Awal-awal. Lupa. Yang selanjutnya yaitu al-qai'u ghairu muta'ammid. Muntah tanpa sengaja. Contohnya dalam perjalanan, goyang-goyang kendaraan itu, kuning, keluar, muntah. Nah, itu tidak membatalkan. Nah, itu diantara hal-hal yang yang kita rasa membatalkan, ternyata tidak membatalkan. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan senantiasa kita berdoa, semoga Allah menjadikan kita sampai kepada bulan Ramadan dan menjadikan Ramadan kita sebagai Ramadan yang penuh berkah dan juga membuat kita ketika keluar dari bulan Ramadan tetap istiqomah terhadap apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Dan sebagaimana juga disampaikan oleh panitia kajian bahwasanya insya Allah pada tanggal 15. Nah, tanggal 15 insya Allah kita kedatangan tamu dari luar daerah, tamu besar Pak.
tamu besar dari luar daerah, dan sebagaimana syariat kita mengatur bahwasanya tamu itu berhak dimuliakan dengan baik dan berhak diperlakukan dengan baik, maka patutlah bagi kita untuk memuliakannya dengan cara apa, Pak? Menyediakan makanan, menyediakan hidangan, menyediakan tumpangan. Nah, tentunya 3 hal ini tak lepas dari namanya dana. Nah, itu ya. Jadi mohon-mohonlah Bapak-bapak, apabila mungkin dari kita ini punya kelebihan, sedikit saja kasih. Tak ada ruginya itu, Pak. Nah, tak ada ruginya. Kita dapat ilmu, dapat kebaikan juga di dunia maupun di akhirat. Itu, Pak. Kita mohonkan kepada Bapak-bapak sekalian, kepada diri saya pribadi dan juga Bapak-bapak yang dirahmati Allah sekalian, agar membantu terlaksananya kegiatan dakwah kita, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan harta maupun tenaga. Itu saja, Pak, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan mungkin ada pertanyaan atau kurang lebih saya mohon maaf. Silakan. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai kumur-kumur ini, Mas, jadi apa ya, Om? Jadi untuk kumur-kumur ini, Om, secara untuk wudunya sendiri itu sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang hampir wajib, kedudukannya. Jadi kamu tinggal tinggalkan kumur-kumur itu. Tapi karena kekhawatiran Om tadi mengenai apabila kita berkumur-kumur itu mungkin ada air sisa yang berada di mulut kita itu yang kemungkinan besar tertelan, nah itu maka Om meninggalkan kumur-kumur. Di dalam kitab fikih sunnah juga Om dijelaskan bahwasanya air yang tertinggal ketika kita kumur-kumur itu termasuk ke dalam yang tadi, misalnya darah, misalnya sisa makanan yang ada di mulut kita itu. Karena nggak mungkin kita bisa mengeluarkannya seluruhnya. Kita kuras air yang berada di mulut kita itu seluruhnya, nggak bisa. Jadi termasuk hal-hal yang tak mungkin kita hindari. Atau kemungkinan untuk menghindarinya itu kecil. Kita kumur-kumur, nggak mungkin nggak ada air yang kita buang. Nggak mungkin 100% kita buang airnya atau kita ludahkan airnya. Pasti ada yang tertinggal. Maka air yang tertinggal di dalam mulut itu insya Allah dimaafkan selama itu tidak banyak. Janganlah pula kita kumur-kumur, kita sisakan banyak-banyak air di mulut itu, kita telan. Nah itu dia termasuk sengaja meminum air. Nah itu termasuk dalam hal yang membatalkan. Wallahu ta'ala. Mungkin itu ya. Silakan Pak. Bismillah. Untuk tradisi mungkin itu ada koridor tersendirinya dalam adat, Pak. Karena mungkin orang bisa jumpa itu ketika awal Ramadan, mungkin saja situ. Bisa maaf-maafan. Jarang jumpa. Tetapi kalau menjadikan itu sebagai pengafdol ibadah puasa, nah ini butuh dalil. Nah, itu ya. Kalau tak maaf-maafan, nanti kurang afdol puasanya. Nah ini dia. Kalau itu butuh dalil. Dan kita tidak menjumpai dalil itu. Nah, saya secara pribadi tidak menjumpai dalil mengenai kurang afdolnya kalau kita belum maaf-maafan. Nah, itu. Jadi maaf-maafan itu diwajibkan dalam setiap keadaan. Salah kita langsung minta maaf, Pak. Dan tunggu Ramadan dulu baru minta maaf. Nah, itu payah nanti urusannya. Apalagi orangnya sudah mendahului. Nah, itu. Kacau nanti kita untuk di akhirat. Maka selayaknya bagi kita ketika salah langsung minta maaf. Ketika berdosa langsung bertobat. Nah, itu dia. Jangan nunggu Ramadan dulu baru tobat. Nah, atau nunggu Ramadan dulu baru minta maaf. Nah, itu. Itu Pak. Untuk tradisi itu tidak mengapa. Nah, kalau koridornya tradisi. Tapi kalau koridornya itu kurang afdol puasanya, nah itu butuh dalil. Nah, Allah Ta'ala.
Ada lagi Pak? Atau kita selesaikan? Pas. Baik. Mungkin ini saja yang saya sampaikan dalam kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila itu berupa hidayah dan juga ilmu yang bermanfaat, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila itu berupa kekurangan dalam segi penyampaian dan juga materi yang kurang lengkap, maka itu dari diri saya pribadi yang sekali kurangnya. Kepada Allah kita mohon ampun, dan juga kepada bapak-bapak sekalian saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.